Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Di kesempatan kali ini saya akan coba tes-tes dari beberapa buah BMS bekas copotan dari baterai laptop. Ada dua jenis BMS yang akan kita tes pada kali ini, BMS 2S dan BMS 3S. Yang pertama kita akan tes dulu BMS 2S. Karena 2S saya harus menyiapkan dua holder agar mudah memasukkan baterai 18650 nanti. Oke, saya instalasi terlebih dahulu untuk holder pada BMS 2S ini. Ya, harapan kita BMS yang bekas begini ya masih bisa kita gunakan kembali. Kita cek dulu tegangannya. Jadi per sel baterai ini mempunyai tegangan 4 volt. Oke, langsung saya masukkan saja ke holder baterai ini dan kita cek tegangan output dari BMS-nya 0 volt, tidak mengeluarkan tegangan. Oke, sekarang saya akan coba langsung injekkan saja tegangan dari power supply itu sebesar 7,4 ya. Saya main 7,4 terlebih dahulu. Saya coba pancing, injekkan ke dalam BMS-nya ini. Oke, sekarang tegangan outputnya keluar di 8 volt. Nah, oke. Sekarang coba kita bisa perhatikan saja. Di 8 volt. Tapi terkadang ini tegangannya tidak stabil ya. Turun di 7,6. Kadang dia 8 volt. Jadi tegangannya tidak menentu tuh. Turun, naik. Terkadang stabil. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting output dari BMS ini sudah keluar tegangannya. Sekarang saya akan melakukan tes terlebih dahulu untuk NTC-nya. Apakah ketika NTC ini menerima panas dia akan off? Oke, ini agak sedikit lama ya. Oke, off. Dan ternyata kawan, BMS ini off selamanya kawan. Setelah saya coba pegang untuk NTC-nya untuk menghilangkan rasa panas, jadi BMS ini tidak mengeluarkan tegangan kembali. Setelah saya coba bermacam-macam cara ya untuk injek tegangan kembali, kemudian coba bermacam-macam trik lah yang telah saya lakukan, tetapi tegangan output dari BMS ini tidak keluar. Baik itu jumper sana, jumper sini, injek sana, injek sini, melakukan pengurusan baterai, ya tetap tidak mau keluar. Jadi saya sudahi saja untuk BMS 2S ini, saya nyatakan dia memang tidak baik. Sekarang kita pindah ke BMS 3S dari copotan bekas baterai laptop juga. Ini saya ukur terlebih dahulu tegangannya. Rata-rata tegangannya berada di 3, voltan ke atas 37. Kemudian untuk instalasinya ini cukup mudah ya, ada tulisannya 12 volt, 8 volt, 4 volt, dan 0 ataupun min dari BMS ini. Selanjutnya, kalau kita untuk lihat pin outnya, pin plus dan pin min itu berada di sebelah kiri dan kanan. Ada datasetnya, itu sangat mudah untuk menentukannya. Kita ukur tegangan outputnya, tidak mengeluarkan tegangan. Coba saya injekkan tegangan dari power supply sebesar 11,7. Tidak juga keluar kawan. Oke, tidak keluar. Nah, kita coba cari jumperan ya untuk di pin outnya. Mana tahu bisa ada tegangan pemicunya di situ. Biasanya kan ada pin enable. Oke, saya cobalah terlebih dahulu trik sana trik sini, jumper sana jumper sini. Kita lihat dan akhirnya saya menemukan untuk mengeluarkan tegangan output dari BMS 3S ini. Jadi untuk min dan data 2 itu harus digabungkan, baru tegangan outputnya akan keluar. 11,1. Oke, langsung saja kalau kita lihat ini dia. ID 2 dan Pmin itu di jumper. Oke, langsung kita jumper saja kawan tanpa berlama-lama untuk melihat output dan sekaligus untuk tes nanti. Oke,
tegangan keluar di 11,1. Sekarang saya coba untuk injek tegangan kembali. Apakah akan ada arus yang masuk di baterai ini melalui BMS. Oke, power supply menunjukkan lampu LED merah ya, artinya ada arus yang masuk dalam. Oke, kalau kita lihat di tegangan 11,9 12 volt, di arusnya berapa? 1 ampere, 1 ampere ya, 1 ampere lebih ya. Ada terjadi arus, pengisian arus, cuman dia cut off nih, putus nyambung. Nah, ini mungkin bisa juga diakibatkan dari arus yang terlalu besar atau baterainya yang sudah hampir mau penuh. Sekarang kita cek yang lain lagi lah. Kita cek NTC-nya terlebih dahulu. Jadi saat proses pengisian ini saya akan memberikan NTC-nya sedikit suhu panas. Oke. Kita lihat apakah power supply-nya akan cut off. Oke. Masih jalan. Kita tunggu sampai dia 0 sekali, tidak cut off lagi. Oke, ini sepertinya sudah off. Karena BMS-nya sudah cut off, maka power supply menyatakan 0 pada arusnya itu, ampernya 0. Tidak ada arus yang masuk ke BMS ini. Sekarang saya coba raba untuk NTC-nya untuk menghilangkan rasa panas. Ya, kita bisa lihat power supply-nya kembali mengeluarkan arus walaupun cut off. Ini sepertinya arusnya agak sedikit ketinggian, karena baterainya ini kan baterai Lonyin semua. Sekarang kita akan tes beban terlebih dahulu menggunakan sebuah lampu pijar motor Phison 35 watt. Sekarang kita tes untuk mengetes under voltage-nya, proteksi pada saat discharge. Di tegangan apakah akan terjadi proses cut off apabila baterai telah low nanti. Kita lihat saja. Ini mungkin saya percepat saja videonya. Oke, apakah lampunya akan padam? Iya, lampunya padam kawan. Ini mengapa lampunya kedap-kedip? Ini karena baterainya ampernya memang sudah kecil atau lemah. Ketika diberi beban maka ampernya drop dan voltasenya otomatis kan juga drop. Ketika lampu itu mati maka dia akan naik kembali untuk voltasenya dan hidup kembali. Kemudian untuk mengeluarkan tegangan output dari BMS ini kita tinggal pancing dengan menggunakan power supply, maka tegangan outputnya akan keluar kembali. Sekarang kita tes short circuit. Ya, aman sepertinya, 0. Jadi output dari BMS ini akan 0 ketika dia ada beban yang berlebihan. Sekarang kita akan lakukan proses injek tegangan kembali di tegangan 12,6 dari power supply. Kita lihat arus pengisiannya berjalan di 1,5 ampere. Saya coba cek terlebih dahulu ya. Kita cek sound terlebih dahulu. Untuk lebih mempermudahnya, untuk memastikan di tegangan berapa nanti dia cut off, saya harus menurunkan laju arus dari power supply ini. Kalau seperti yang tadi kan tidak bisa kita, karena dia putus nyambung terus tuh. Karena baterai yang saya gunakan adalah baterai yang kapasitasnya kecil semua, baterai Lonyin. Oke. Sampai dia tidak cut off. Oke, sepertinya di 500 mA. Saya set power supply untuk arusnya di 500 mA dan untuk voltnya saya naikkan di 13 volt. Nanti di situ kita bisa lihat di tegangan berapa dia akan memutus BMS ini. Oke, sekarang kalau kita lihat detiknya ini mau putus dia. Oke, di 12,6 bro. Di 12,6 maka BMS dari baterai ini sudah off, menutup diri dia. Jadi power supply akan kembali di 13 volt. Tapi dengan catatan arusnya harus kecil. Dan sepertinya BMS ini bisa saya gunakan. Oke, demikian dulu ya. Nantikan videonya untuk saya aplikasikan ke baterai-baterai saya. Jadi kesimpulannya kawan, tidak semua BMS dari bekas baterai laptop itu bisa kita gunakan semuanya ya.
Jadi memang ada di antaranya yang memang rusak. Dari sekian banyak saya yang membuka dari baterai pack itu ada beberapa saja yang bisa kita gunakan, dan saya gunakan sampai saat ini. Demikian dulu konten kita kali ini. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yurs Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.